나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 sekecil apapun jika dibawa ke pengadilan semuanya hancur lebur. Ada yang jadi abu atau jadi arang, tidak ada yang menguntungkan. Oleh sebab itu, mengenai tanah persengketaan Tuan Hopland yang berada di perponding-perponding itu, lebih baik duduk bersama-sama. Karena apa? Karena ternyata keturunan Tuan Hopland yang ada di Indonesia itu masih keturunan Kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang. Jadi kalau mereka duduk bersama, masyarakat Indonesia akan subur makmur. Karena tidak ada lagi tanah yang terlantar, gedung-gedung megah yang jadi rumah hantu. Oleh sebab itu, ikutilah konten ini dari awal sampai akhir. Ada beberapa episode. Selamat menyaksikan. Sebuah persengketaan sekecil apapun jika dibawa ke pengadilan semuanya hancur lebur. Ada yang jadi abu atau jadi arang, tidak ada yang menguntungkan. Oleh sebab itu, mengenai tanah persengketaan Tuan Hopland yang berada di perponding-perponding itu, lebih baik duduk bersama-sama. Karena apa? Karena ternyata keturunan Tuan Hopland yang ada di Indonesia itu masih keturunan Kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang. Jadi kalau mereka duduk bersama, masyarakat Indonesia akan subur makmur. Karena tidak ada lagi tanah yang terlantar, gedung-gedung megah yang jadi rumah hantu. Oleh sebab itu, ikutilah konten ini dari awal sampai akhir. Ada beberapa episode. Selamat menyaksikan. Kita tonton dulu Hotel Subang Plaza yang dulu menjadi ikon kota ini, yang sekarang jadi rumah hantu seperti ini. Karena apa? Karena masa kontraknya sudah habis dan tidak mungkin bisa diperpanjang kembali. Sampai roboh, sementara generasi-generasinya sudah mulai berguguran. Sekarang generasi kedua, kata Haji Ian, sudah mau almarhum tampaknya. Tinggal generasi ketiga, bagaimana jadinya jika tidak dituntaskan hari ini? Sebuah persengketaan sekecil apapun jika dibawa ke pengadilan semuanya hancur lebur. Ada yang jadi abu atau jadi arang, tidak ada yang menguntungkan. Oleh sebab itu, mengenai tanah persengketaan Tuan Hopland yang berada di perponding-perponding itu, lebih baik duduk bersama-sama. Karena apa? Karena ternyata keturunan Tuan Hopland yang ada di Indonesia itu masih keturunan Kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang. Jadi kalau mereka duduk bersama, masyarakat Indonesia akan subur makmur. Karena tidak ada lagi tanah yang terlantar, gedung-gedung megah yang jadi rumah hantu. Oleh sebab itu, ikutilah konten ini dari awal sampai akhir. Ada beberapa episode. Selamat menyaksikan. Itu Nenek ya? nenek itu teh Bukan buyut, nenek. nenek gitu, tapi ke samping gitu, karena keturunan asli dari Pandu Mestin dan Siti Aminah itu 3 anaknya itu kembali ke negaranya masing-masing, ya, ke Belanda. Nah, Katanya masih ada ikatan dengan Ratu Hermina ya katanya. informasinya seperti itu, katanya Pandu Mestin itu katanya, tapi saya belum begitu yakin ya, bahwa tanah yang begitu luas di Indonesia ya, atau tanah perponding gitu, itu hak guna usahanya itu Sudah habis di tahun 2002. Sebentar. Tadi saya udah telepon dengan kakak yang di Bandung. Iya. Katanya surat-surat tanah lengkap ada di... Oh gitu. Abdi teh nembe ka Wisma Karya, terus ke Hotel Plaza Subang yang terkenal itu sekarang sudah pada roboh. Begitu saya masuk ke dalam ruangan itu, ngeri roboh itu. Terus
Terus saya tanya, ini tanah milik siapa? Milik rumah sakit PPN. Kunaon atuh ieu teh bangunan dikiekeun sanes diperbaiki. Ini mah cagar budaya tidak boleh diperbaiki. Saur anjeunna teh ari ngobrol sareng paya teh namun bisa diperbaiki dan oleh negara udah habis kontraknya katanya gitu. Leres. Nya kita. Jadi daerah Subang mah seueurna teh saepna 2002 Pak. Oh 2002. 2002. Atuh ayeuna tiasa dibeberes ke urang. Dan data tak 3 kali berpanjang Pak. Nah, itu 3 kali berpanjang teh kerang langkung 75 tahun Pak, teh atas langkung Pak. Itu aturan pemerintah teh kedawi deui kanu gaduhna Pak. Nya aturanna kieu. Dia tadi merupakan pembicaraan dengan kakaknya Haji Ian yang memegang surat-surat tanah, mengatakan semua berkas lengkap ada pada beliau. Surat nikah hingga akta tanah yang sekarang terlantar. Permasalahannya apa? Konten ini mengungkap alternatif solusi yang menampakkan titik terang. Lantar banyak. Iya betul. Intina mah kitu Pak. Tah ieu teh persyaratan teh tos lebet pas adana Kemenkumham ge. Kendalana tetepan kadang-kadang artos Pak. Abis itu boboro teuing ngalereskeun ieu teh. Tos saep sagala gitu. Pengurusan lahan terlantar ini terkendala modal karena tanpa ada penyandang dana akan sulit selesai. Seperti pepatah yang menang jadi arang, yang rubuh akan jadi abu, berarti hanya jalur silsilah kerajaan yang paling memungkinkan. Perjuangan mengurus lahan ini sudah habis banyak. Dari hasil usaha pribadi, baru menghasilkan 3 kali royalti dari beberapa perusahaan yang memanfaatkan lahan. Masalahna abdi mah ayeuna tos kukurilingan ka Wisma Karya, ka Hotel Plaza Subang, perkebunan ayeuna teh nya terbengkaleh teu tiasa ka saurna teh da ieu mah cagar budaya teu tiasa diganggu gugat. Sing horeng teh lain cagar budaya teu meunang kontrak da teu diperpanjang eta masalahna mah matake ku abdi diangkat ka YouTube ya izinnya bade diangkat ka YouTube-nya. Peristiwa ini sudah mendapatkan restu dari orang yang punya surat-surat tanah, yaitu keluarga keturunan Tuan Hofland, dan admin juga minta izin kepada keluarga Tuan Tanah yang tercantum di Tugu Buka Negara dalam konten khusus keluarga Tuan Tanah di Tugu dan buku yang ada di perpustakaan Belanda. Artinya pamit tiasa mah dipotret we mukana unggul teu kada hisina lah. Mohon seueur Pak, datana seueur. Di PAW itu seueurnya. Jadi putusan waris tahun 60-an aya, tahun 2018 aya. Nah, sambungan anya. Nah, lengkapnya seueur Pak. Itu surat perkawinan, surat kematian, perkawinan sareng urang Belanda nya. Mohon surat hibah, surat ieu seueur Pak. Keturunan Tuan Hofland menjelaskan tentang surat nikah, surat kematian, surat tanah, foto-foto, dan sebagainya. Abdi mah peryogi hiji we potret sebagai bukti nu keur mancing wungkul kayak dipotret ku abdi dina YouTube teh ditayangkeun tah ini bukti satu. Oh untuk bukti lengkapnya mah we tepangan anu kagungan gitu abdi mah. Mohon mangga diantos nu kayak dikinten ka payan hiji we hiji serat dipotretnya. Mohon kapayan nuhun hatur nuhun mangga. Assalamualaikum. Dialog dalam bahasa Sunda berikut itu sesungguhnya permintaan admin untuk memotret bukti-bukti fisik, bentuk surat pernikahan, hak milik lahan, dan lain sebagainya dalam rangka berupaya supaya harta kekayaan bangsa Indonesia itu tidak dimanfaatkan oleh bangsa lain ketika terjadi kontroversi. Salah satu contoh diantaranya, teh di Indonesia itu sekarang sudah tidak bisa lagi diekspor ke Eropa karena diisukan mengandung zat yang berbahaya atau mengandung racun. Padahal intinya mereka tahu bahwa perkebunan teh, perkebunan kopi di lahan-lahan Tuan Hofland itu tidak jelas kepemilikannya. Itu barangkali sebagai bahan gambaran sehingga negara-negara lain bisa menembus pasar yang dulu zaman Tuan Hofland itu
pasar kopi, pasar teh, pasar kina, itu semuanya dari Indonesia, yaitu di bawah Tuan Hopland. Bagaimana kalau kita sekarang mulai tembus kembali bekerja sama antara keluarga Tuan Hopland yang masih hidup di Bandung dan di Bekasi ini, bekerja sama dengan keluarga-keluarga kerajaan Pajajaran, keluarga kerajaan Sumedang Larang, duduk bersama-sama. Berikut ini dialog dengan keluarga kerajaan Pajajaran yang konon hasil kajian admin, mereka diduga masih ada ikatan dengan keluarga Mr. Hofland dari kerajaan Sumedang Larang. Ini berbicara tentang Cisalak. Tulisannya juga seperti ini ya. Baiklah, ikuti cerita ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang lahir di Lebak Sari, Cisalak, Subang sangat bangga melihat buku berbahasa Belanda seperti tampak di belakang ini. Ayo, saya aja sebagai orang luar ingin sekali melihat Indonesia maju. Mari kita bersama-sama. Inilah suasana di rumah Tuan Hofland, seorang Belanda yang meletakkan fondasi Kabupaten Subang. Gedung ini hanya bagian depannya, sebab nyambung lokasinya dengan bangunan di seberang sungai, sempat dikenal sebagai hotel ikonik kota Subang tempo dulu, kini bangunannya jadi bangunan hantu. Ikutilah konten berikutnya yang membahas wawancara dengan karyawan rumah sakit BTPM, membahas latar belakang terbengkalainya bangunan hotel tersebut. Inilah peninggalan Tuan Hofland pendiri Subang. Sebentar aja, ini tempat tinggalnya Tuan Hopland.